takuna minadz dzalimin, maka engkau akan termasuk orang yang berbuat zalim. Jadi Allah mempersilahkan Nabi Adam untuk tinggal di surga, memakan semua jenis pohon-pohon dan buah-buahan di surga. Kemudian Allah mewanti-wanti satu pohon saja, jangan didekati. Pohon ini pohon apa namanya? Nama pohonnya apa? Sebagian ada mengatakan pohon khuldi, tetapi tidak diriwayatkan nama pohonnya. Jadi kalau kita bercerita, nanti kita ceritakan bahwa ini satu pohon, jangan kau dekati. Ini nama khuldi itu sendiri tidak diriwayatkan dalam riwayat dari Rasulullah SAW. Ini cerita yang pertama. Allah menceritakan Allah mempersilahkan Adam tinggal di surga, memakan di tempat manapun yang Adam kehendaki kecuali satu pohon saja. Fawaswasa lahum asy-syaitanu, maka mulailah syaitan ini memberikan bisikan-bisikan, godaan-godaan kepada Nabi Adam dan istrinya. Liyubdiya lahum ma wuri'anhuma min sawatihima. Kemudian syaitan ini menggoda untuk mengeluarkan Adam dari aurat yang terbungkus, kemudian mengumbar aurat Nabi Adam. Waqala, kemudian apa bisikan pertama yang disampaikan syaitan kepada Nabi Adam dan Hawa? Manahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah. Tidaklah Rabb kamu melarang engkau mendekati pohon ini illa an takuna malakaini aw takuna min al-khalidin. Jadi dua bisikan. Allah tidak ingin engkau wahai Adam, engkau wahai istri Adam menjadi malaikat maupun kekal abadi di surga ini. Ini godaan yang pertama. Ya. Jadi membisikkan kepada Nabi Adam, sesungguhnya Allah itu melarang engkau mendekati pohon ini, memakan buahnya untuk apa? Untuk agar engkau tidak menjadi malaikat atau agar engkau tidak kekal. Seperti itu bisikan yang pertama. Kemudian waqala samahuma inni lakuma minan nasihin. Kemudian syaitan menguatkan dengan sumpah. Ini sudah hati-hati. Di antara tipu daya syaitan adalah syaitan ini menguatkan dengan sumpah. Waqala samahuma, syaitan bersumpah kepada Nabi Adam ini. Inni lakuma minan nasihin. Wahai Adam, sesungguhnya aku ini, dia sumpah kepada dengan sumpah yang bohong kepada Nabi Adam, aku ini hanya memberikan nasihat kepada. Fadallahuma bighurur, maka syaitan ini memberikan kebohongan, kemudian tipu daya, kemudian membujuk Nabi Adam beserta Hawa. Falamma dzaka syajarata, maka tatkala Nabi Adam beserta istri Nabi Adam merasai buah pohon tersebut, badat lahuma sawatuhuma, maka tertanggallah pakaian-pakaian keduanya. Jadi sebelum memakan buah pohon ini, Nabi Adam kemudian Hawa terlindungi auratnya. Tetapi begitu tergoda, kemudian merasai buah dari pohon ini, maka badat lahuma sawatuhuma, maka lepaslah, tertanggallah pakaian mereka berdua. Wa tafiqu yaksifani 'alaiha min waraqil jannah, maka mulailah Nabi Adam dan Hawa dengan perasaan malu memungut daun-daun yang ada di surga untuk menutupi aurat mereka berdua. Wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma syajarati wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwun mubin. Kemudian maka Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada Nabi Adam, wahai Adam, bukankah telah aku larang kalian berdua untuk mendekati pohon ini? Wa fa'aqulakuma, kemudian aku telah wanti-wanti kepadamu wahai Nabi Adam bahwasanya syaitan adalah musuh yang nyata bagimu. Kemudian Nabi Adam menyadari kekhilafan beliau, dan ini merupakan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Qala, mereka berdua berkata, siapa ini? Qala, mereka berdua siapa? Adam dan Hawa, atau Adam dan istrinya. Qala
rahmati kami lanakunanna minal khasirin, sungguh kami akan menjadi hamba-hamba yang merugi. Ini Allah ceritakan bagaimana kisah Nabi Adam beserta syaitan. Kemudian bagaimana syaitan mampu menggoda Nabi Adam untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini kita tidak boleh menyalahkan Nabi Adam. Kalau andai kata Nabi Adam tidak makan buah pohon tersebut, maka kita akan di surga. Tidak boleh. Karena inilah hikmah Allah Subhanahu wa taala, dan hikmah Allah punya pelajaran-pelajaran yang penting. Fatajarakahumullahu azza wa jalla bi rahmatihi wa manna 'alaihim bi afwihi wa ghufrihi wa ghafara lahum dzalik. Maka Allah Subhanahu wa taala setelah mendengar pengakuan dari Nabi Adam, kemudian pengakuan kesalahan mereka berdua, maka Allah sambut pengakuan Nabi Adam ini dengan rahmatnya. Kemudian Allah ampuni mereka berdua, sebagaimana firman Allah dalam surat Thaha ayat 121, 122. Mungkin ayat ini kita catat sehingga nanti bisa kita lihat bacaannya, kemudian kita bisa melihat terjemahannya, syukur-syukur kita bisa melihat tafsirannya. Allah berfirman, wa asa Adamu rabbahu faghawa. Maka Adam durhaka kepada Rabbnya, kemudian dia tersesat. Tsumma jatabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Kemudian Allah memelihara Nabi Adam, Allah memelihara Hawa, kemudian fataba alaihi, Allah menerima taubat Nabi Adam, fahada. Kemudian Allah memberikan petunjuk kepada Nabi Adam. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari ayat-ayat ini. Yang pertama sudah kita sampaikan tadi, bahwasanya tipu daya setan ini luar biasa kepada Nabi Adam, dan tipu daya ini lebih harus kita waspadai kepada kita hamba-hambanya atau keturunan Nabi Adam. Ini permusuhan mereka sudah sangat lama, dan mereka sudah sangat berpengalaman untuk menggoda kita. Ini karena umur syaitan ini ratusan atau bahkan ribuan tahun. Dan mereka sudah berpengalaman, tugasnya satu, menggoda hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi teman mereka di neraka. Walihada kita jari khitab fi hadha siyaqil karim ila dzurriyyatil hadar min hadzal mudal al-fattan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengarahkan pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini kepada keturunan Nabi Adam untuk berhati-hati terhadap syaitan yang senantiasa menyesatkan, kemudian senantiasa memberikan fitnah kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 26. Ini juga kita catat. Al-A'raf ayat 26. Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillah la'allahum yadhakkarun. Wahai anak Adam, telah kami turunkan nikmat kami kepada kalian libasa, yang berupa pakaian-pakaian. Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat pakaian kepada kita? Seminimalnya ada dua. Yang pertama, yuwari sawatikum, menutup aurat-aurat kalian. Kemudian yang kedua, warisha, pakaian ini sebagai hiasan. Walibasut taqwa dzalika khair, dan pakaian ketakwaan itu lebih baik. Dzalika min ayatillah, itulah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala agar mereka mengenal. Jadi tujuan pakaian itu ada dua. Tujuan yang primer, kemudian tujuan yang sekunder. Kalau primernya apa? Tujuan primernya apa? Menutup aurat, menutup aurat. Kemudian tujuan sekundernya apa? Sebagai perhiasan. Maka kita harus berhati-hati, ini khususnya kepada para ibu-ibu, di mana aurat ibu-ibu ini lebih besar daripada aurat
sebagaimana bapak-bapak juga harus berhati-hati. Alhamdulillah, dan insya Allah kita tidak mengumbar aurat kita, bapak-bapak. Kita tidak keluar rumah dengan istilah belajar mendidik. Apa itu mendidik? Tanpa pakai baju kemudian kelihatan auratnya tidak. Kita berusaha menjaga aurat kita. Nah, yang ibu-ibu ini harus lebih hati-hati. Mengapa auratnya lebih banyak saat mungkin belanja? Itu mungkin kadang-kadang tidak begitu perhatian terhadap pergelangan tangan, kadang-kadang pakaiannya agak longgar sehingga kelihatan lengannya saat menjemur pakaian, kemudian mungkin tempat jemurannya masih terbuka, tidak di dalam pagar, mungkin dengan baju pendek, kemudian jilbab besar, tetapi saat naikkan hanger kan kelihatan ya, maka harus berhati-hati. Ini tujuan primer Allah memberikan nikmat pakaian adalah menutup aurat-aurat kita, ya, menutup aurat kita. Dan orang-orang yang perhatian terhadap ini artinya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala akan diberikan ganjaran dan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan Allah menyebutkan bahwasanya Allah memberikan kepada mereka libasul batin wa dhahir. Jadi pakaian itu ada dua jenis, libasul batin wa libasul dhahir. Pakaian yang batin, kemudian pakaian yang dhahir. Falibasul batin huwa taqwa. Pakaian yang batin, yang tersembunyi adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yastamirru ma'al 'abdi wa la yabla wa la yabid ma'a pakaian ketakwaan ini akan terus berada di seorang hamba dan tidak akan pernah usang dan tidak akan pernah hancur selama hamba itu menjaga. Jadi kewajiban kita menjaga pakaian takwa dalam diri kita harus kita jaga. Dan pakaian ini tidak sebagaimana pakaian zahir yang bisa usang maupun hancur. Pakaian takwa ini akan tetap berada di dalam diri kita selama kita menjaga ketakwaan dalam diri kita. Wa huwa jamalul qalbi warruh. Kemudian pakaian ketakwaan ini akan memberikan keindahan kepada hati-hati kita, kemudian ruh-ruh kita. Wal libasul dhahir, pakaian yang dhahir, huwa alladhi yasturu bihil muslimu auratahu wa yuwari bihi sawatahu. Libasul dhahir, pakaian yang dhahir inilah yang menutup seorang muslim, menutup dengan pakaian tersebut aurat-auratnya. Wa yakunu jamalan lahu. Dan ketika seorang mau perhatian terhadap aurat mereka, mereka tutup aurat mereka, maka ini merupakan hal yang baik bagi hamba tersebut. Wa idza faqadal insanu libasahu dhahir aw nazahu badat sawatuhu. Apabila seorang manusia melepaskan pakaian zahirnya, maka akan tampak auratnya. Wa fi hadza dalilun ala anna kashfal aurati min a'dha'il umur. Ini menunjukkan dalil yang menunjukkan bahwasanya membuka aurat ini termasuk perbuatan dosa besar. Dosa besar. Wa annahu mustajirun fit tiba. Ini akan merusak tabiat atau naluri. Wa lidzalika summiyat sawah li'annahu yasu' sahibah intisabah. Karena aurat ini akan menjadi sesuatu yang tidak indah lagi saat terbuka. Mengapa? Terbukanya aurat ini akan menimbulkan banyak kemaksiatan. Aurat laki-laki yang terlihat oleh laki-laki akan menimbulkan bahaya. Yang kadang-kadang dulu kita sempat mungkin di saat kita kecil tidak apa-apa mandi berdua, kemudian di kolam melihat aurat masing-masing, ternyata ini memberikan dampak yang luar biasa kepada tabiat manusia. Kita ketahui LGBT, lesbi, gay dan transgender ini dipublikasikan kemudian dibiayai besar untuk merusak kaum muslimin. Maka sering kita dengar di media
usaha-usaha untuk melegalkan pernikahan sesama jenis. Dapat kita bayangkan ketika kita menghadiri walimah, kemudian silakan masuk ke pelaminan Bapak Joko dan pasangannya Pak Budi. Ini kan lucu. Ini makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga para pemimpin kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencegah diundangkannya pernikahan sejenis ini. Ini karena kebijakan terkait dengan wewenang dan kebijakan para penentu kebijakan, yaitu para anggota legislatif baik di tingkat daerah maupun pusat. Kita berdoa semoga Allah memberikan taufik kepada mereka, semoga mereka dikuatkan untuk membentengi umat ini dari tipu daya setan dan propaganda orang-orang yang terjerumus dalam LGBT. Wa amal libasul batin wa huwa taqwa. Adapun pakaian yang batin adalah ketakwaan. Apabila ketakwaan ini lepas dari seseorang, maka hamba tersebut akan menjadi hamba yang tidak baik. Karena ketakwaan atau rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan membuat dia terlepas dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga membawa zahirnya kepada perilaku-perilaku kemaksiatan. Rata-rata orang yang bermaksiat, rata-rata orang yang membuat huru-hara di muka bumi ini adalah orang yang terlepas darinya libas taqwa, pakaian yang ada dalam hatinya itu ketakwaan. Mereka tidak malu lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih malu kepada hamba-hambanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam surat Al-A'raf, ini pesan Allah kepada anak-anak Adam untuk berhati-hati dari tipu daya setan. Al-A'raf ayat 27. Ini Al-A'raf ayat 27. Ya bani Adam, wahai anak-anak Adam, la yaftinannakum syaitan. Janganlah syaitan ini sekali-kali memberikan fitnah menipu kalian. Kama akhraja abawaykum minal jannah, sebagaimana syaitan ini telah mengeluarkan bapak-bapak kalian dari surga. Yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima, di mana tipu daya setan ini berhasil melepaskan pakaian Adam dan Hawa sehingga terlihat auratnya. Innahu yarakum huwa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Yang perlu kita catat Bapak Ibu sekalian, Allah mengingatkan kepada kita, innahu yarakum huwa qabiluhu. Sesungguhnya setan beserta pengikut-pengikutnya ini mampu melihat kita di tempat-tempat mereka. Min haitsu la tarawnahum. Di saat yang sama kita ini tidak mampu melihat mereka. Jadi ini Allah mengingatkan kepada kita, setan ini beserta pengikutnya ini bisa melihat kita dari tempat-tempat mereka, tetapi kita tidak bisa melihat setan. Inna ja'alna syayatina awliya lilladzina la yu'minun. Sesungguhnya telah kami jadikan setan-setan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Maka di sini disebutkan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan anak keturunan Adam min an yaf'ala bihim syaitan kama fa'ala bi abihim bi an yuzayyina lahumul ma'asi wa yuwarriduhum fil muharramat wa yuqiluhum fil khati'ah. Jadi Allah mengingatkan kepada kita, wahai anak Adam, para hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana syaitan telah berhasil menipu dan mempengaruhi kedua orang tua kita dengan menghias-hias kemaksiatan, kemudian memberikan motivasi kepada hal-hal yang diharamkan, kemudian syaitan menjerumuskan kita, menjerumuskan orang tua kita dalam kesalahan. Maka
Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan hadzal adu yarahum min haitsu la yarawun. Allah mengatakan bahwa setan dan pengikutnya mereka mampu melihat kita di mana kita tidak bisa melihat mereka. Kemudian Imam Qatadah mengatakan, wallahi inna aduwan yaraka min haitsu la tarahu la syadidul mu'nah illa man asallallah. Ibnu Qatadah mengatakan, demi Allah, sesungguhnya musuh yang mampu melihatmu di tempat mereka tinggal, la tarahu, dan engkau tidak melihat mereka, la syadidul mu'nah, maka pengaruh kemudian kekuatan mereka ini sungguh luar biasa. Kalau kita misalnya bermusuhan atau ada terlibat peperangan antara kelompok A dan kelompok B, tetapi kelompok A melihat kelompok B, kira-kira yang lebih berpeluang menang siapa? Kelompok A yang mampu melihat kepada kelompok B. Ibarat orang tinju, satunya ditutup matanya, dan satunya dibuka matanya. Kira-kira yang kemungkinan besar menang yang terbuka matanya. Demikianlah kondisi antara setan dengan kita, makhluk Allah dan hamba Allah Subhanahu wa taala. Mereka mau melihat kita, kesempatan, kemudian mereka melihat bagaimana saat kita lemah. Maka dikatakan oleh Imam Qatadah mengatakan la syadidul mu'nah illa man asallallah, kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita setiap kali kita melaksanakan aktivitas keluar dari rumah, kita berdoa Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Kita mau membaca Al-Quran, kita berlindung dari syaitan. Mengapa? Karena mereka melihat kita dan kita tidak melihat mereka, mampu menggoda kita dan kita tidak melihat mereka. Maka salah satu benteng yang paling utama yang kita mintakan adalah kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara atau berwasiat kepada Bani Adam khitaban akhar, yaitu dalam ayat yang lain, dalam atau terkait dengan al-libas pakaian ini. Dalam surat Al-A'raf ayat 31 sampai 32. Al-A'raf ayat 31 sampai 32, Allah berfirman, ya Bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak Adam, khudhu zinatakum, berhiaslah kalian inda kulli masjidin, setiap kali kalian mau ke masjid. Atau dalam tafsiran, berhiaslah setiap kalian mau melaksanakan ibadah, baik itu tawaf maupun umrah, kemudian sholat. Wa kulu washrabu wa la tusrifu, makanlah, minumlah, wa la tusrifu, dan janganlah kalian berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin, Allah tidak menyukai hamba-hamba yang berlebih-lebihan. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wa thayyibati minar rizq. Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada hamba-hambanya, kemudian rizki yang baik. Qul hiya lil ladzina amanu, katakanlah sesungguhnya pakaian, kemudian makanan, minuman, rizki yang baik itu bagi orang-orang di dunia, orang-orang yang beriman di dunia. Khalisatan yaumil qiyamah, khususnya nanti pada hari kiamat Allah memberikan nikmat-nikmatnya kepada khusus orang-orang yang beriman pada hari kiamat. Kadzalika nufassilu ayati liqaumin ya'lamun. Demikianlah kami jelaskan ayat ini bagi hamba-hamba yang mengetahui. Di sini disebutkan, jamaah sekalian, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita az-zinah, yaitu hiasan, min anwa'il libas ala ikhtilafi asnafihi wa thayyibati min rizq. Allah telah memberikan nikmat kepada kita pakaian dengan segala jenisnya.
Kemudian Allah telah berikan kepada kita rizki-rizkinya yang baik, baik dari makanan, minuman, bijami, anwaniya, dengan segala macam ragamnya. Wa jami'u hadhihi al-asya' al-aslu fiha al-ibadah. Kembali kepada kaidah bahwasanya seluruhnya ini, pakaian, makanan, minuman, kemudian rizki yang baik ini pada asalnya, hukum asalnya al-ibadah wal halal, yaitu boleh dan halal. Illa ma ja'at syari'atu bi tahrimi dzalika, kecuali datang nas syar'i yang mengharamkannya. Jadi maka pertanyaan begini, pakaian yang seperti ini bagaimana? Pada asalnya halal kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Apa hukum makanan ini? Makanan itu pada asalnya halal kecuali ada dalil yang menyebutkan haramnya. Apa hukum minuman ini? Maka disebutkan minuman ini pada asalnya haram kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kira-kira lebih banyak mana yang dihalalkan atau yang diharamkan? Yang dihalalkan. Yang diharamkan hanya sedikit. Sebagaimana Nabi Adam di surga, Allah persilahkan makan seluruh pohon-pohon dan buah di surga kecuali satu pohon. Maka di dunia pun demikian. Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan kepada kita memakan seluruh apa yang ada di dunia ini, nikmat-nikmat yang ada di dunia, kecuali beberapa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Maka kita masuk pada apa saja rambu-rambu, kemudian syarat-syarat dalam hal pakaian ini. Setidak-tidaknya ada 11 Bapak Ibu sekalian yang bisa kita catat. Rambu-rambu terkait dengan pakaian. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada seorang muslim untuk memakai pakaian yang ada tasyabbuh dengan orang kafir. Yang pertama, yaitu kita dilarang memakai pakaian yang menyerupai orang kafir, pakaian orang kafir. Kira-kira kalau seperti ini, contoh pakaian yang khusus bagi orang-orang kafir itu contohnya apa? Bapak atau orang Yahudi, ulama Yahudi, itu kalau pecinya, kalau peci kita kan seperti ini. Kalau peci orang Yahudi gimana? Hanya sebesar tutup gelas atau capan, kemudian nempel di belakang seperti ini. Maka ini adalah pakaian khusus bagi mereka. Maka kita kaum muslimin tidak boleh menyerupai dengan mereka. Peci saya sudah bosan pakai peci hitam misalnya, kemudian pakai peci kecil, menyerupai orang Yahudi tidak boleh. Ini haram hukumnya menyerupai pakaian yang dimiliki sebagai ciri khusus bagi agama tertentu. Kalau orang kafir, orang Nasrani, saleh, tanda saleh, ini adalah kekhususan bagi mereka. Maka kita diharamkan untuk tasyabbuh kepada mereka dalam hal ini. Allah Subhanahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah melarang dari menyerupai ini dalam banyak hadis. Di antaranya adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka mereka seperti halnya kaum tersebut. Ini hadis yang diriwayatkan dari Abu Dawud. Kemudian dari Abdullah bin Amr bin As, anna Rasulullah ra'a alaihi thawbaini musaffaraini. Rasulullah pernah melihat Abdullah bin Amr bin As ini memakai pakaian, dua jenis pakaian yang kekuning-kuningan. Allah Ta'ala alam apa yang ada di sini, berarti belum ada. Thawbaini musaffaraini, yang kekuning-kuningan. Kemudian Rasulullah mengatakan, inna hadhihi min thiyabil kufar fala talbasha. Sesungguhnya ini adalah pakaian orang-orang kafir, maka janganlah kalian pakai. Ya, janganlah kamu wahai Amr, wahai Abdullah bin Amr bin As memakainya. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Jadi pakaian-pakaian yang merupakan ciri khas mereka. Kalau seperti kokonya tidak merupakan ciri khas. Ya. Kalau pakaian yang ciri khas orang kafir apa? Kira-kira.
celana panjang. Ini celana kita pakai celana panjang. Dalam materi kita ini insya Allah masih ada pembahasannya. Jadi yang kamu suka terutama pada hal pribadi. Contohnya ada biksu, kalau biksu kan pakai selendang yang berwarna apa itu, maka kita tidak boleh pakai itu. Di masjid tiba-tiba kita memakai seperti itu, tidak boleh. Ini diharapkan yang menyerupai pakaian orang-orang kafir. Kemudian sebagaimana Allah haramkan kepada para lelaki untuk memakai pakaian sutra. Jadi sutra ini tidak boleh, laki-laki tidak boleh memakai pakaian dari jenis sutra. Mengapa? Karena menyerupai wanita. Di riwayat dari Umar bin Khattab, Rasulullah SAW bersabda, la talbasul harira. Janganlah kalian menggunakan pakaian dari sutra. Fa innahu man labisahu fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Apabila barang siapa memakai sutra di dunia, maka dia tidak akan memakainya di akhirat. Artinya apa? Dia tidak dimasuk surga. Merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memakai sutra, laki-laki yang memakai sutra di dunia, maka dia tidak akan menggunakannya di akhirat. Maka ini perbuatan dosa, harus kita hindari. Kemudian warahasan Nabi SAW fi lubsihi liman bihi hikah. Pakaian atau kain sutra ini Rasulullah SAW berikan rukhsah kepada orang laki-laki yang punya penyakit khusus. Penyakit khusus, kalau dulu penyakit gatal. Jadi ini diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW telah memberikan rukhsah kepada Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam. Jadi ada dua sahabat yang diberikan rukhsah oleh Rasulullah boleh memakai pakaian dari sutra saat mereka melakukan perjalanan. Mengapa? Karena ada penyakit gatal, sakit gatal yang jika tidak memakai pakaian dari sutra akan timbul saat safar. Maka Rasulullah SAW memberikan rukhsah kepada Abdurrahman bin Auf dan Zubair bin Awam. Jadi kalau kita misalnya ada penyakit apa, kemudian dokter menganjurkan kita kalau Anda menggunakan kain dari ini gatalnya nanti tidak akan selesai, maka boleh menggunakan sutra apabila ada butuh. Kemudian ada pertanyaan, bolehkah kita menggunakan kain tersebut kepada anak kecil yang belum balik, laki-laki kecil yang belum balik? Kira-kira boleh? Dengan kebetulan punya rezeki banyak, kemudian panjenengan berikan putra putri panjenengan kain sutra, boleh apa? Kain sutra ini dipakaikan kepada anak laki-laki yang kecil, kemudian yang belum balik. Ada perbedaan, ada ulama yang membolehkan, tetapi lebih kuat menyatakan tidak diperbolehkan. Jadi kita usahakan dihindari. Mengapa? Jangan biasakan anak ini tumbuh dengan sesuatu yang telah dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, rambu-rambu yang kedua, wayahumul isbala fitya. Diharamkan isbal dalam pakaian. Diharamkan kita untuk isbal dalam pakaian. Isbal itu apa itu isbal? Pakaian sampai melebihi mata kaki. Menjulurkan pakaian di bawah mata kaki bagi laki-laki. Kalau wanita wajib tidak. Wanita wajib isbal, kenapa? Kaki terlalu. Kalau laki-laki tidak boleh, haram isbal. Apa isbal? Isbal adalah menjulurkan pakaian yang bawah baik celana maupun sarung atau jubah melebihi mata kaki. Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Man jarra thawbahu yala lam yanzurillahu ilayhi yaumil qiyamah." Muttafaqun alaih. Barang siapa yang menjulurkan pakaiannya sampai di bawah mata kaki, khuyala, dengan dasar kesombongan, saya pakai ini, saya julurkan ini karena dasar kesombongan, lam yanzurillahu
yang tidak akan Allah ajak bicara pada hari kiamat, dan Allah tidak akan melihat mereka. Wala yuzakihim, dan Allah tidak mensucikan mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka adab yang pedih. Coba kita lihat, ada 3 golongan. Yang pertama, Allah tidak mengajak mereka bicara, Allah tidak melihat mereka, kemudian Allah tidak mensucikan mereka, kemudian Allah akan mengadab mereka dengan adab yang pedih. Kemudian apa saja ini? Al-musbil. Yang pertama, orang yang musbil, orang laki-laki yang memakai pakaian sarung, kemudian celana atau jubah yang panjangnya lebih bawah dari mata kaki, melebihi mata kaki. Al-musbil. Wal mannan itu orang yang suka mengadu domba, memindah berita dari A ke B dengan tujuan mengadu domba antara keduanya. Ini tidak akan dilihat Allah, tidak akan diajak bicara oleh Allah, kemudian tidak disucikan, dan bagi mereka adab yang pedih. Orang yang musbil, orang yang mengadu domba, wal munafiqu sir'atahu bil halifil kadhib. Pedagang yang melariskan jualannya dengan sumpah palsu. Hati-hati para pedagang. Biasanya ini pedagang ini tinggal di mana Pak? Berdagangnya di pasar. Tempat yang paling buruk di dunia mana? Pasar. Maka berhati-hati pedagang-pedagang, maka hendaknya pedagang berilmu dahulu sebelum mereka berdagang. Kenapa? Di antara yang tidak akan dilihat, tidak akan diajak bicara, tidak akan disucikan Allah, dan tidak bagi mereka adab yang pedih adalah pedagang yang melariskan jualannya dengan sumpah palsu. Banyak atau banyak? Banyak atau banyak? Pedagang yang bersumpah dengan sumpah palsu untuk melariskan dagangan ini banyak. Maka kita berhati-hati. Kemudian terkait dengan isbal ini, Pak, ada keterangan jika isbal itu karena sombong. Jadi jika kita itu menggunakan pakaian sampai ke bawah mata kaki dengan sombong, maka ijma ulama mengatakan ini haram. Ini haram. Adapun tanpa kesombongan, apa hukumnya? Misalnya kendor kemudian turun, berarti ini apa hukumnya? Apabila isbalnya tidak dengan kesombongan, maka ada 2 hukum. Yang pertama, sebagian ulama tetap mengharamkan, kemudian yang kedua, sebagian ulama memakruhkan. Memakruhkan orang yang isbal tanpa kesombongan ini. Kemudian jamaah sekalian, yang ketiga ragu-ragunya, wa thawbul jamilu al-hasanu laisa minal khuyalai wal kibri. Pakaian yang indah, pakaian yang bagus tidak termasuk kesombongan. Jadi ini panjenengan punya rezeki yang berlebih, kemudian panjenengan mampu membeli pakaian harga yang mahal, kemudian kualitas yang baik, maka kemampuan panjenengan membeli ini saat panjenengan kenakan ini tidak merupakan kesombongan. Jadi kesombongan. Pakaian itu ada macam-macam. Ada yang di bawah 100.000, ada yang di atas 100.000, bahkan ada yang jutaan, ada jutaan. Kalau kita mungkin ya yang kuat paling 100 ribuan. Ada yang sebagian yang kuat membeli tas itu 50 juta, 200 juta. Ini kalau betul-betul tidak karena kesombongan, itu diperbolehkan. Jadi pakaian yang indah, pakaian yang bagus itu tidak termasuk kesombongan jika tidak ada niat sombong. Jika tidak ada niat sombong. Dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhai beliau, dari Nabi SAW, Nabi Muhammad berkata, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga seorang yang di dalam hatinya ada sebiji sawi kesombongan. Qala rajul, maka ada seorang sahabat yang bertanya, inna rajula yuhibbu ayyakuna thawbahu hasanan wa na'luhu hasanatan. Wahai Rasulullah, ada di antara kami ini yang kepengin suka memakai baju yang baik, baju yang indah,
innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibru, apa pengertian sombong yang tidak akan masuk surga ini? Badarul haqqi wa ghamdun nas. Yang disebut dengan kesombongan, yang disebutkan dalam hadis yang pertama, tidak akan masuk surga. Orang yang ada di hatinya kesombongan adalah orang yang menolak kebenaran dan menyepelekan manusia. Ini definisi sombong yang akan menjerumuskan seseorang kepada neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau bapak ibu yang punya rezeki kemudian mau menggunakan baju alas kaki berkualitas, silakan asal mampu, asal mampu dan tidak memberat-beratkan. Karena sering lihat Shopee atau Tokopedia, ini tasnya bulan ini, tidak seperti itu. Kalau memang mampu silakan. Kemudian yang keempat, wa yahrumu kadzalika libasus syuhrah. Diharamkan kita memakai pakaian yang syuhrah, pakaian yang membuat orang itu sangat perhatian. Jadi ini dengan pakai pakaian ini, pakai orang ini semuanya akan perhatian kepada panjenengan. Ini namanya libasus syuhrah. Contohnya pakai libasus syuhrah. Jadi misalnya dengan pakaian kok tebalnya 1 meter, kira-kira ketebalan yang 1 meter ini membuat orang lain memperhatikan panjenengan. Ini namanya libasus syuhrah. Ini tidak boleh, tidak diperkenankan di dalam syariat. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man labisa thawba syuhratin fid dunya albasahu Allahu thawba madallatin yaumil qiyamah. Barang siapa yang memakai pakaian syuhrah, pakaian yang dianiatkan untuk membedakan dia dengan orang lain sehingga dia jadi bahan perhatian, man labisa thawba syuhratin, barang siapa yang memakai pakaian syuhrah di dunia al-basarullah thawba madillatin yaumil qiyamah. Allah akan pakaikan kepada dia pakaian kehinaan di hari kiamat. Rawahu Ahmad. Kemudian yang kelima, wa 'alal mar'ati itu sebagai para wanita antahdharu min libasin yufdi biha ila sakhatillah wa iqabi. Berhati-hati dari pakaian yang menyebabkan kemurkaan Allah dan hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa pakaian-pakaian yang dilarang bagi wanita yang akan menyebabkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala? Disebutkan oleh Rasulullah SAW, seorang wanita yang berpakaian tapi telanjang. Seorang wanita yang berpakaian tapi telanjang. Apa berpakaian tapi telanjang ini? Yang pertama, kemungkinan pakaian tersebut tipis sehingga apa yang berada di belakang pakaian ini terlihat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ketat. Jadi pakaiannya ketat sekali sehingga lekukan tubuh ini terlihat. Ini adalah pakaian yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hendaknya hindari. Yang keenam, rambu-rambu yang keenam, ya harum ala rijal at-tashabbuh bin nisa wa ala nisa at-tashabbuh bin rijal fil libasi wa ghairihi. Diharamkan bagi seorang laki-laki untuk menyerupai wanita, dan sebaliknya diharamkan bagi wanita untuk menyerupai laki-laki dalam pakaian dan lain-lain. Laki-laki menggunakan pakaian wanita tidak boleh. Wanita menggunakan laki-laki tidak boleh. Atau ini lainnya. Contohnya apa? Suara laki-laki ditakdirkan apa? Tegas, kemudian keras, kemudian suaranya ini